Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai lidokain, perjalanan panjang yang berlikunya sebelum dipasarkan. Materi ini adalah materi dari mata kuliah farmaseutika dasar. Izinkanlah saya memperkenalkan diri dan beberapa teman-teman saya dari kelompok 5. Saya sendiri Reski Ayuhdani nomor urut 25, Nurul Isah nomor urut 22, Rabiatul Adawiyah nomor urut 23, Rahmiati nomor urut 24, dan Reski Rahmadani nomor urut 26. Apa sih yang dimaksud dengan lidokain itu? Nah, pengertian dari lidokain adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau memberi efek mati rasa pada bagian tubuh tertentu, di mana jangka waktunya hanya sebentar. Selanjutnya, bagaimana kisah perjalanan panjang berliku lidokain sebelum dipasarkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ramadhani. Di sini akan saya menjelaskan tentang kisah perjalanan panjang dan berliku sebelum dipasarkan. Yang pertama berawal dari pestisida, di mana di awal tahun 1930-an, di sebuah lembaga penelitian yang bernama The Institute of Chemistry Stockholm, yang berada di Stockholm, Swedia, dipimpin oleh seorang peneliti yang sangat ternama di Swedia, Profesor Hans von Eller-Chelpin, PhD. Beliau adalah seorang peraih hadiah Nobel dalam bidang kimia tahun 1929 atas studinya mengenai fermentasi alkohol. Pada saat itu, Profesor Hans von Aller-Chelpin, PhD, bermaksud untuk meneliti sebuah senyawa alkaloid yang terkandung di dalam tanaman berley, salah satu jenis biji-bijian yang berasal dari keluarga gandum. Dr. Edman berpikir bahwa senyawa tersebut mungkin berguna untuk dunia pengobatan dan mengusulkan kepada Profesor von Eller-Chelpin untuk meneliti lebih lanjut senyawa tersebut. Namun, apa tanggapan Profesor von Eller-Chelpin? Ternyata Profesor von Eller-Chelpin menanggapi dingin usulan Dr. Edman dan kemudian mencampakkan senyawa tersebut ke tong sampah. Pada tahun 1935, itu bergabung seorang mahasiswa tingkat sarjana S1 kimia yang menjadi asisten dosen Profesor von Eller-Chelpin ke dalam tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati. Saya akan menjelaskan tentang hasilnya yang gagal total. Isoprami ternyata memiliki sifat anestesik tidak sebaik prokain, yang pada masa itu telah dikenal sebagai bahan dan zat anestesi pilihan. Dengan uji coba yang sangat mengecewakan tersebut, pihak Astra AB pun menjadi kehilangan minat. Mereka kemudian menghentikan dana bantuan penelitian pada tim tersebut. Demikian pula dengan Prof. Van Euler-Chelpin, sama sekali tidak tertarik untuk mempelajari lebih lanjut senyawa yang disintesi oleh para asistennya tersebut. Untuk kedua kalinya, senyawa tersebut dibuang ke tong sampah. Niels Lofgren akhirnya berhasil menyelesaikan studi tingkat sarjana dan memperoleh gelar Doctor of Science pada tahun 1936. Isogram ini sebagai acuan untuk sebuah senyawa yang sejenis dengan prokain. Senyawa tersebut diberi nama locastin, sebuah analog propain yang meskipun tidak sebagus prokain, tetapi bisa secara medis masih bisa diterima. Selain itu, dalam kondisi darurat, maka senyawa tersebut akhirnya digunakan sebagai prokain. Pada tahun 1941, Niels Lofgren kembali ke The Hawks dan kembali menjadi asisten dosen sambil melanjutkan studinya ke tingkat doktor. Pada tahun 1942, ia memperfasilitas sebuah laboratorium kecil yang berada di ruang kosong di bawah tanah basement. Bahkan ruangan tersebut tidak memiliki jendela. Mereka hanyalah sekelompok peneliti muda yang masih sangat minim pengalaman dan sampai sekali belum mempunyai nama. Bahkan tidak ada satupun mereka yang bergelar dokter. Siapa pula yang mau percaya sama anak-anak muda yang laboratoriumnya saja berada di basement tanpa satupun jendela? Hanya keajaiban atau karma yang menolong mereka, dan ternyata keajaiban tersebut datang dengan cepatnya. Perkenalkan, saya Rabiatul Adawiyah. Baik, di sini saya akan membacakan materi yaitu akhirnya lidocaine setuju untuk dipasarkan.
Sesaat setelah Nils Lofgren dan kawan-kawannya menemukan lidocaine, bergabunglah seorang mahasiswa tingkat sarjana yang sangat flamboyan. Mahasiswa tersebut bernama Ben Lundqvist, yang kemudian menjadi tokoh penting dalam cerita ini. Ben Lundqvist adalah salah seorang pemain anggar internasional Swedia yang memiliki kontak dengan beberapa tokoh penting di negara tersebut. Namun, sejak awal bergabungnya Lundqvist sudah membuat geger kelompok tersebut. Nils Lofgren pun berusaha mencari sponsor untuk membiayai uji klinis agar senyawa yang mereka temukan tersebut bisa dipasarkan. Mula-mula, Nils Lofgren mendatangi perusahaan farmasi tempat ia bekerja, Pharmacia. Namun, nampaknya perusahaan farmasi tersebut tidak tertarik dengan temuan Nils Lofgren dan kawan-kawannya tersebut. Akhirnya, berkat kontak Ben Lundqvist, bertemulah mereka dengan Jacob Wallenberg, pemegang saham utama dari Astra AB. Pada bulan November tahun 1943, Astra AB setuju untuk membayar senyawa LL30 tersebut sebesar 10.000 Swedish kronor atau lebih kurang 15 juta rupiah ditambah 5 juta KR. Sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.